Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai kemiringan atau gradien. Kemiringan atau gradien ini, misalkan ada sebuah jalan mendaki seperti ini. Ini dari permukaan yang datar, ini jalan. Kemudian ada jalan yang mendaki. Nah, kemudian ada sebuah mobil di sini. Ada sebuah mobil melewati jalan yang mendaki seperti ini. Nah, bagaimana cara mobil ini mendaki jalanan yang ada tanjakan seperti ini? Maka ilmuwan memikirkan seberapa kemiringan dari sebuah jalan ini sehingga mobil bisa mendaki jalan ini dan tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi yang menarik mobil ini ke bawah. Jadi kemiringan ini akan diukur oleh orang ketika membuat jalan sehingga mobil yang melewatinya mampu melewati jalan tersebut. Nah, konsep kemiringan ini dipakai salah satunya pada penerapan pembuatan jalan yang mendaki atau menanjak seperti ini. Nah, konsep kemiringan itu, jika dari jalan ini kita ambil sebuah garis di sini, kita ambil garis di sini, garis lurus. Kemudian jalan yang mendatar sebelum ada tanjakan kemari, ini kita sebut dengan garis mendatar, ini horizontal. Maka garis yang vertikal atau ke atas ini kita sebut dengan sumbu Y kalau kita bawa ke koordinat kartesius ya. Kemudian jalan mendatar ini kita buat menjadi sumbu X. Nah, ini diukur titik 0, titik pusatnya ini adalah ketika jalan mendatar kemudian mendaki di sini. Maka inilah menjadi sumbu koordinatnya. Nah, bagaimana kita menghitung kemiringan ini? Maka bisa kita gunakan rumus bahwa kemiringan atau gradien nama lainnya itu disimbolkan dengan M. Jadi di dalam matematika kemiringan atau gradien itu digunakan variabel M sebagai simbolnya. Sehingga untuk menentukan rumus kemiringan itu adalah perubahan sisi tegak dibagi perubahan sisi mendatar. Nah, yang mana sisi tegak yang di sini? Sisi tegak ini adalah sumbu Y. Siapa perubahan sisi mendatar ini? Perubahan sisi mendatar ini adalah yang disebut dengan sumbu X. Artinya, jika jalan menanjaknya sampai sini, kemudian ada jalan mendatar lagi seperti ini, tidak ada menanjak lagi, maka berapa kemiringan dari dasar jalan yang jalan mendatar tadi hingga ke titik tertinggi dari jalan menanjak ini, kemudian itu dihitung seperti ini. Maka yang disebut dengan perubahan sisi tegak merupakan yang ini. Berapa tinggi dari ini. Kemudian perubahan sisi mendatarnya yang mana? Yaitu ukuran dari titik 0 ini menuju ke sini. Ini misalkan ini adalah puncak tertingginya, kemudian ada jalan mendatar lagi sini. Maka kita putus di sini, bisa kita mengukur berapa kemiringan dari jalan ini. Nah, langsung saja contoh. Contohnya kita lihat, misalkan ada dinding seperti ini. Kemudian ada tangga disandarkan kemari. Ini lantai. Ini dinding. Ini dindingnya. Kemudian ini anak tangga. Disandarkan anak tangga ini ke dinding. Kemudian tinggi anak tangga. Tinggi anak tangga ini dari sini kita ambil. Ini tingginya adalah
Misalkan ini tingginya 6 meter. Kemudian jarak dari kaki tangga ini menuju kemari ke dinding ini jaraknya sebesar 4 meter. Pertanyaannya, berapakah kemiringan anak tangga tersebut? Nah, karena yang ditanya adalah berapa kemiringan anak tangga ini, maka bisa kita gunakan rumus dengan pendekatan. Tadi bagaimana ada jalan menanjak, kemudian ada mobil, sehingga rumusnya menjadi, kalau kemiringan apa simbol tadi kemiringan adalah M. Berarti kemiringan dalam kurung M, yaitu apa rumusnya tadi? Kita ambil yang ini. Perubahan sisi tegak dibagi dengan perubahan sisi mendatar. Perubahan sisi tegaknya berapa tadi ukurannya? Dari puncak anak tangga menuju ke lantai tadi, perubahannya adalah tinggi anak tangga disandarkan ke dinding sampai ke lantai dasar, itu adalah 6 meter, berarti perubahan sisi tegaknya 6 meter. Perubahan sisi mendatarnya berarti dari tembok menuju kaki anak tangga ini panjangnya 4 meter. Berarti dibagi 4 meter. Nah, berapa kemiringannya? Berarti 6 dibagi 4, 6/4. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. Berarti kemiringannya 3/2. Nah, 3/2 ini itulah kemiringan dari anak tangga. Atau boleh disingkat 3/2 dibuat kepecahan. Kepecahan desimal berarti 3 dibagi 2. 3 bagi 2 dapat 1. 1 kali 2, 2. Kita kurangkan, 3 dikurang 2, 1. 1 tidak bisa dibagi 2. Kita kasih koma di atas, turun 0. 10 bagi 2 berapa? 5. 5 dikali 2, 10. Berarti kemiringan anak tangga itu adalah 1,5. Nah, ini satuannya disesuaikan dengan apa yang ditanyakan di soal. Nah, inilah kemiringannya, berarti sebesar 1,5. Kemudian yang berikutnya, pelajaran berikutnya adalah bagaimana jika kemiringan tadi, kalau itu kasus dalam kehidupan sehari-hari sebelumnya, nah ini kemiringannya, gradien atau kemiringan yang melalui 2 titik. Permasalahan tadi bisa kita banyak temukan juga pada pelajaran matematika, yaitu pada sumbu koordinat kartesius. Nah, di mana kemiringan dari 2 titik tadi, seperti pelajaran sebelumnya, jika ada 2 titik maka bisa dibuat sebuah garis dan arahnya jelas kemana. Begitu juga kemiringannya jelas menghadap kemana. Nah, berarti kalau gradien yang melalui 2 titik itu juga bisa dicari. Misalkan ini ada sumbu koordinat, ini sumbu X, ini sumbu Y di atas. Nah, sekarang misalnya ada titik di sini, titik A. Ini kalau kita lihat, ini menuju X1, kita misalkan di sumbu X ini dia X1, kemudian dia pada sumbu Y ini kita kasih namanya Y1 karena dia berada di sumbu Y, maka sumbu titik A berada di sini. Ini berarti titiknya X1, Y1.
Kemudian ada lagi titik sembarang titik di sini, misalnya kita tulis saja di sini titik B. Maka jika kita ambil sebuah garis menuju sumbu X, maka ini kita kasih istilahnya X2. Jika kita ambil juga garis menuju sumbu Y, maka ini akan terbentuk atau kita tulis dengan Y2. Sehingga titik B ini cara bacanya adalah X2, Y2. Karena cara membaca sebuah titik itu adalah X, Y. Nah, sekarang dari dua titik ini bisa kita buat sebuah garis. Kita buat sebuah garis yang melalui dua titik ini. Dari dua titik bisa kita buat sebuah garis. Maka garis ini kalau kita lihat bentuknya miring. Nah, berapa kemiringan dari garis ini yang ada dua titik kemudian kita hubungkan terbentuk sebuah garis? Maka garis ini jika kita lihat memiliki sebuah kemiringan atau gradien. Maka bagaimana cara kita mengukur kemiringan dari garis ini? Sehingga caranya adalah M, kemiringan atau gradien tadi adalah rumusnya M. Nah, tadi sebelumnya rumus dari kemiringan dasarnya apa tadi? Perubahan sisi tegak dibagi dengan perubahan sisi mendatar. Nah, kalau dalam koordinat kartesius seperti ini, manakah yang disebut dengan sisi tegak? Berarti bisa kita ambil garis putus-putus di sini. Nih, kalau kita teruskan kemari, nah, dia akan membentuk sebuah segitiga, siku-siku di sini. Sehingga bisa kita lihat rumus dari gradien adalah perubahan sisi tegak. Berarti kita lihat sisi tegaknya berarti yang ini nih. Bagaimana dari titik puncak tertinggi kita bawa ke bagian dasar dari sebuah garis tadi, sehingga kita bisa melihat bahwa inilah perubahan sisi tegaknya. Perubahan sisi tegak ini berarti siapa? Y2. Berapa ukuran ini? Berarti Y2 dikurang Y1. Kan dia sisi tegaknya ini dari titik ini kemari. Nah, berapa panjang sisi tegak ini? Berarti adalah Y2 dikurang Y1. Y2 dikurang Y1. Kemudian sisi mendatarnya mana? Perubahan sisi mendatar. Berarti sisi mendatar adalah sumbu X. Berarti berapa ukuran dari ini kemari? Dari titik ini kemari berapa ukurannya? Nah, berarti berapa ukuran panjang dari ini kemari? Segini. Berarti itu X2 dikurang X1. Nah, berarti ini menjadi X2 dikurang X1. Inilah rumus mencari kemiringan atau gradien pada dua titik. Langsung saja kepada contoh supaya lebih paham. Diketahui dua titik A 5,6 dan B min 7,1. Tentukan gradien garis yang melalui dua titik tersebut. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, maka langkah pertama yang kita lihat adalah bahwasanya yang ditanyakan di soal itu adalah kemiringan dari garis yang melalui dua titik ini. Berarti sesuai dengan konsep dari kemiringan, bisa kita lihat titik yang pertama adalah titik A. Titik A-nya adalah 5,6. Sehingga 5 ini menjadi X1, 6 ini menjadi Y1. Berarti yang berikutnya titik B-nya berapa? Negatif 7,1. Berarti negatif 7 ini adalah X2, maka 1 ini adalah Y2. Karena cara membaca titik kan X, Y, X, Y. Nah, berarti tinggal kita
substitusikan ke rumus mencari gradien ini. Mencari gradien apa tadi? Rumusnya adalah M Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, sekarang tinggal disubstitusikan dari informasi yang ada di soal. Y2-nya berapa? 1. Kita tulis 1 di sini, Y2 dikurang Y1. Y1-nya adalah 6. X2-nya negatif 7. Kita kurang dengan X1-nya 5. Sehingga M-nya sama dengan 1 dikurang 6 adalah negatif 5. Negatif 7 dikurang 5 adalah negatif 12. Berhutang 7, berhutang lagi 5, negatif 12. Berapa kemiringan atau gradiennya? Negatif bagi negatif positif, berarti 5 per 12. Dibuat dalam bentuk pecahan, kemiringan ini sudah benar, atau boleh dibuat dalam bentuk bilangan berkoma. Kalau kita baca bilangan berkomanya berapa ini? 5 dibagi 12. 5 dibagi 12. 5 bagi 12 nggak bisa. Kita kasih 0 di sini, kasih koma, turun 0. 50 dibagi 12, 12 dikali 4. 4 dikali 2, 8. 4 ke 1, 4. Nah, ini 50 kurang 48 dapat 2. 2 nggak bisa dibagi 12, berarti turun 0. Berapa 20 dibagi 12? Dapat pula 1. 1 dikali 12, ini 12. Dan seterusnya. Berarti ini adalah 0,41. Berarti kesimpulannya apa? Kemiringan dari garis yang dilalui dua titik tersebut adalah 5 per 12. Soal nomor 2. Diketahui titik P negatif 6, negatif 2 dan Q 0,5. Tentukan gradien garis yang melalui dua titik tersebut. Berarti langkah pertama sama dengan yang sebelumnya. Berarti karena ada dua titik yang dilalui, berarti titik yang pertama titik P negatif 6, negatif 2. Berarti negatif 6, negatif 2, negatif 6 ini adalah X1. Negatif 2 ini adalah Y1. Kemudian Q-nya 0,5. Berarti 0 ini adalah X2. 5 merupakan Y2. Berarti berapa kemiringannya? Nah, rumus kemiringan tadi kan cara mencari jika ada dua titik kemudian dibuat sebuah garis, berapa kemiringannya? Itu adalah rumusnya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2 dikurang Y1, Y2-nya berapa? Y2-nya adalah 5, tulis 5 di sini. Dikurang dengan Y1, Y1-nya adalah negatif 2. Per X2-nya 0 dikurang dengan X1-nya negatif 6. Nah, ini berapa ini? 5 dikurang negatif 2. Jika tanda kurang ketemu negatif, tanda berubah menjadi tambah. 5 tambah 2, 0 dikurang negatif 6, berarti tanda berubah, tanda kurang ketemu negatif, tanda berubah jadi tambah 6. Berarti ini 5 ditambah 2 berapa? 7. 0 tambah 6 berarti berapa? 6. Berarti berapa kemiringannya? 7 per 6. Nah, inilah kemiringan dari garis yang dilalui oleh titik P negatif 6, negatif 2 dan Q 0,5.
Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.